Baik semuanya, untuk kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ini merupakan materi terakhir di semester ini. Definisi dari transformasi geometri sendiri bisa kita lihat bersama-sama. Merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jika hasil transformasi kongruen atau sama ya dengan bangunan yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Nah, transformasi isometri sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung dan transformasi isometri berhadapan. Tergolong transformasi isometri langsung yaitu translasi dan rotasi. Sedangkan yang isometri berhadapan itu refleksi. Jadi kita akan belajar tentang translasi, rotasi, dan refleksi nantinya. Gitu. Topik besar di transformasi geometri yang akan kita bahas untuk hari ini dan minggu kedepannya. Yang pertama ada translasi. Ini biasanya disebut pergeseran atau perpindahan. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat dilatasi atau perbesaran, dan juga bisa dibilang ada skala kecil, skala besar. Intinya seperti itu. 4 topik ini yang akan kita bahas untuk AD transformasi geometri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran atau perpindahan. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Itu definisi dari translasi. Kata kuncinya adalah pergeseran atau pemindahan. Konsep dari translasi. Nah, saya akan coba jelaskan bagaimana konsep dari translasi. Oke, ini saya sediakan untuk membuat gambar atau titik. Nah, oke ya. Misalkan saya di sini mempunyai titik yaitu A 4,2. Nah, misalkan saja ya. Pertanyaan yang muncul, jika titik A digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, maka tentukan koordinat titik pergeserannya. Oke, jadi 2 satuan ke kanan. Jadi sini ya. Nah, terus 3 satuan ke atas. Nah, berarti titiknya di sini. Yaitu A arsen atau bayangan A, yaitu 6,5. Oke, jelas ya. Jadi suatu titik digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Jadinya itu 6,5. A arsen atau bayangan dari A. Nah, misal lagi saya punya titik B misalnya. Letakkan di sini aja, nanti coba kita cari.
itu 3,7. Nanti aja kita carinya. Nah, sekarang kita mau coba buat bentuknya. Oke, bentuk translasi yaitu pasti ada titik, misalnya titik A itu adalah X, Y. Nah, saya panah ya. Ditranslasikan atau lambangnya T itu A, B, ini dalam bentuk matriks ya. Maka A arsen atau bayangan dari A itu berarti X arsen, Y arsen. Nah, AB di sini kalau soal ini berarti gini, saya rubah ya. Soal yang A tadi. Jadi A-nya itu adalah 4,2. Jadi awalnya. Terus translasinya itu T, A-nya berapa? A-nya itu 2 satuan ke kanan. 2 dan 3 satuan ke atas yaitu 3. 3 ya. Nah, bayangannya A arsennya itu 6,5. Oke, saya jelaskan ya. Di sini ada translasi yaitu AB. Kenapa kok 2 sama 3? Itu bisa kita lihat di soalnya. Nah, perhatikan A ini untuk yang ke kanan ataupun ke kiri. Ya, diingat-ingat. Kalau ke kanan berarti positif. Kalau ke kiri ya tinggal kita kasih negatif. Gitu ya, jelas. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu untuk A. Sedangkan yang B itu sumbu Y, yaitu ke atas sama ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Cukup jelas ya penjelasan dari saya. Baik, nah kita kembali ke titik B. Saya punya titik B yaitu 3,7. Pertanyaan akan saya keluarkan. Jika titik B digeser 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, maka tentukan koordinat titik pergeserannya. Oke, 3 satuan ke kanan. Perhatikan sampai sini. 3 satuan ke kanan, terus 4 satuan ke atas. Nah, sampai situ ya. Jadi B arsen atau bayangan B-nya yaitu 6,11. Nah, baik, kita coba rubah bentuknya. Jadi di sini B itu adalah 3,7 ditranslasikan T yaitu 3 satuan ke kanan berarti positif 3 ya. Dan 4 satuan ke atas berarti 4. Maka B arsennya atau bayangan B-nya yaitu 6,11. Sangat jelas sekali jika kita menggunakan gambar untuk mencari pergeseran dari sebuah titik, garis, ataupun bidang nantinya. Nah, konsep ini dapat kita rumuskan. Ini ya, jika titik A itu X, Y ditranslasikan P, AB, maka bayangannya adalah A arsen dalam kurung X arsen, Y arsen. Nah, jadi kita bisa tulis rumusnya ya. Jadi ini yang awalnya adalah A itu X, Y. Translasinya saya T aja di sini ya meskipun itu P. AB
A bayangannya atau A arsennya X arsen, Y arsen. Nah, maka dapat dirumuskan kalau A arsen itu sama dengan A ditambah T atau translasi. Nah, A arsen itu kita lihat yaitu X arsen sama Y arsen ya. Sedangkan A itu sendiri adalah XY, ini bentuknya matriks ya. Dan T-nya sendiri adalah AB. Nah, jelas ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk kayak gini, ada titik A, yaitu 2,3. Kalau mau dibuat ke matriks, jadinya tinggal 2 sama 3 seperti ini. Jelas ya? Baik. Oke, contoh. Tentukan bayangan titik A 5,2 digeser 200 ke kanan dan 300 ke bawah. Tentukan titik koordinat pergeserannya. Langsung nanti kita jawab di sebelah kanannya sini. Nah, berarti bayangan dari A. Bayangan kita lambangkan dengan X arsen, Y arsen. Sama dengan XY ditambah AB. Kita masukkan ya. XY-nya berapa? 5 sama min 2. Kita rubah ke dalam bentuk matriks. Ditambah AB-nya 200 sama, ingat di sini ke kiri berarti ke bawah berarti min 150 ya, karena 200 yang ke kanan berarti positif, karena yang 150 ke bawah maka negatif. Jadinya tambahkan 5 tambah 200 205, sama seperti penjumpahan matriks biasa, min 2 tambah min 150 berarti min 152. Jadi kalau mau ditulis A itu 5, min 2 ditranslasikan ya T ya. T-nya itu 200 sama min 150 menghasilkan A arsen atau bayangan A yaitu 205, min 152. Tuh salah satu contoh. Jelas ya? Yang berikutnya saya kasih contoh lagi biar lebih. Nah, ini dalam bentuk garis. Tentukan bayangan garis X tambah Y, tambah 2Y sama dengan 6. Jika ditranslasikan oleh T min 2 sama 4. Kita jawab ya. Nah, kalau garis, kita nggak usah lihat garisnya dulu. Kita pakai konsep yang kita udah tentukan tadi, rumusnya yaitu X arsen, ini Y arsen. Sama dengan, nah titiknya kan X sama Y, kita tulis saja X sama Y. Ditambah T kan, T-nya kita tulis. Min 2 sama 4. Oke, kita operasikan aja. Jadinya ini ada X min 2 sama Y plus 4. Oke.
gitu ya. Ini adalah X arsen sama Y arsen. Oke. Nah, sekarang kita buat masing-masing, yang atas sama atas. Berarti di sini ada X arsen itu sama dengan X min 2. Jadinya kita pindah ya, X sama dengan X arsen dikurangi 2. Kalau mau dipindah jadinya di sebelah kiri X sama dengan X arsen min 2. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada Y arsen sama dengan Y min dari Y plus 4. Berarti Y-nya tak pindah ke kiri langsung, berarti Y arsen dikurangi 4. Begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke garisnya. X ditambah 2Y sama dengan 6. X-nya adalah X arsen min 2. Oke, X min 2. Arsennya nggak usah ditulis. Ditambah 2. Y-nya berapa? Y arsen min 4. Arsennya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama dengan 6. Berarti X min 2 ditambah 2Y min 8 sama dengan 6. Jadi X ditambah 2Y min 10 sama dengan 6. Jadi X ditambah 2Y min 16 sama dengan 0. Gitu ya. Ingat, jadi nggak usah ditulis untuk arsennya. Ya. Sebenarnya ada cara simpelnya. Nih saya kasih di sini. Nah, untuk mencari X misalnya, X. Kita tulis X arsennya dulu pasti. Nah, kalau di sini tandanya negatif, ya kita tinggal ganti rubah aja jadi positif. Untuk Y, kita tulis dulu Y arsennya. Di sebelahnya Y itu ada plus 4. Oh, tandanya plus. Kalau dipindah jadi min. Begitu. Ini untuk cara singkatnya saja. Oke ya, jelas ya. Jadi ketika dimasukkan Y-nya berapa, X-nya berapa, tapi arsennya nggak usah diikutkan. Nggak apa-apa. Gitu, itu untuk yang garis. Nah, contoh berikutnya. Tentukan bayangan titik 5, min 2, titiknya B, dengan translasi T itu min 5 sama min 2. Tentukan titik koordinat pergeserannya. Oke, kita jawab. Nah, pasti kayak tadi ada X arsen sama Y arsen. Nah, titik B-nya ada 5 sama min 2, langsung kita tulis. Ditambah translasinya yaitu min 5 sama min 2. Maka, kita tambahkan ya. 5 tambah min 5 itu 0. 2 tambah min 2 itu min 4. Nah, inilah bayangannya. Kalau mau ditulis modelnya biar lebih bagus, yaitu B ada 5, min 2 ditranslasikan T yaitu min 5 sama min 2. Bayangan dari B itu adalah 0, min 4. Begitu ya untuk contoh soalnya. Mungkin saya juga akan bahas beberapa soal. Oke. Nah, titik A ditranslasikan oleh T 3 sama min 2 menghasilkan bayangan dari A yaitu 1, min 1. Maka koordinat titik A. Nah, ini pertanyaan titik A yang dicari. Oke ya. Nah, tadi kan kita punya
rumus dari translasi, kalau A arsen itu sama dengan A ditambah T. Nah, kalau mencari A kan gini, A itu sama dengan kan A arsen dikurangi T. Atau kalau mau dibuat lebih rapi, jadi kan A itu sama dengan A arsen dikurangi T. Nah, kita masukkan A arsennya berapa? Ada 1 sama min 1. Sedangkan translasinya dikurangi ya, 3 sama min 2. Oke, hasilnya berapa? 1 dikurangi 3 yaitu min 2. Min 1 dikurangi min 2 berarti kan 1. Nah, ini adalah koordinat titik A. Gitu, jelas ya kalau dibalik. Soal berikutnya, segitiga PQR. Nah, koordinat P 0,2, Q min 1,0 dan R min 3,4. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P arsen, Q arsen, dan R arsen. Jika koordinat P arsennya 4, min 4, maka koordinat Q arsen dan R arsen berapa gitu ya. Nah, untuk mencari Q arsen sama R arsen kita perlu T ya. Kita jawab. Nah, kita punya titik awalnya itu P 0,2 dan bayangannya adalah P arsen yaitu 4, min 4. Kita bisa gunakan itu. Jadi P arsen itu kan sama dengan P ditambah T translasi. Nah, kalau mencari T itu kan tinggal P arsen dikurangi P, begitu ya. Nah, saya letakkan di sini T sama dengan P arsen dikurangi P. Kita masukkan P-nya itu, P arsennya itu 4, min 4 dikurangi P 0,2. Nah, hasilnya berapa? 4 kurangi 0 ya tetap 4. Min 4 kurangi 2 min 6. Nah, kita udah ketemu T-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal cari yaitu Q arsen. Berarti Q-nya berapa? Kita langsung masukkan aja. Q-nya itu min 1 sama 0 ditambah T-nya. T itu kita cari yaitu 4 sama min 6. Jadi min 1 tambah 4 itu 3, 0 tambah min 6 itu min 6. Oke. Terus untuk R-nya atau bayang R-nya yaitu R-nya sendiri berapa? Min 3 sama 4 kita tambah dengan T-nya yang kita cari tadi. 4 sama min 6. Nah, maka hasilnya min 3 tambah 4, 1. 4 ditambah min 6, itu min 2. Nah, maka berturut-turut untuk Q arsen sama R arsen yaitu ini. Kalau Q arsennya itu 3, min 6. Kalau R arsennya itu 1, min 2. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini diketahui bayangan A atau A arsen 6, min 1 adalah hasil translasi titik A yaitu 2, min 4 oleh translasi T. Nah, pertanyaannya translasi T akan memetakan titik B yaitu min 2,3 ke titik berapa, atau istilahnya bayangan dari B atau B arsennya. Sebelumnya kita cari translasinya dulu. Kita tadi udah cari ya cara mencarinya.
T itu sama dengan A arsen dikurangi A. Karena di sini ada bayangan A sama titik A. A arsen sendiri yaitu 6 sama min 1. Dikurangi A sendiri 2 sama min 4. Nah, jadi T-nya 6 kurangi 2, 4. Min 1 kurangi min 4 itu 3. Oke, ini translasinya. Pertanyaannya kan bayangan dari B atau B arsen. B arsen itu B ditambah T. B-nya min 2 sama 3. Kita tambah dengan T-nya. 4 sama 3. Jadi bayangan B-nya atau B arsennya ini 2 sama, kalau mau dibuat rapi gini ya, B itu min 2,3 dibuat model panel ya. T-nya 4 sama 3, maka B arsennya 2, gitu. Kita lanjutkan. Saya pengen kasih referensi soal yang buat kalian. Nah, hasil translasi P, titiknya P, 4,5 oleh translasi T1, 3, min 1, dilanjutkan translasi kedua, min 2,2. Nah, oke ya, langsung aja. Itu translasi 2 kali. Jadi, kalau P arsen kan sekali, berarti ini 2 kali ya. Itu jadinya P ditambah T1 ditambah T2. Kalau mau dicari satu-satu boleh. P arsen misalnya P tambah T1 boleh. Habis itu P double arsennya penjumlahan dari P1 tambah T1 ditambah lagi dengan T2. Kalau digabung juga bisa. P-nya 4 sama 5. T1-nya 3 sama min 1. T2-nya min 2 sama 2. Nah, setelah tambahkan aja, 4 tambah 3, 7. Dikurangi 2 yaitu 5. 5 dikurangi 1 tambah 2. 6. Oke, sudah selesai. Jelas ya? Soal yang berikutnya. Titik A 1 min 1, min 3 ditranslasikan oleh T1 A, min 4 dilanjutkan translasi T2 1 sama B menghasilkan A bayangan atau A arsennya 1, min 2. Hasil dari A dikurangi 2B. Sama aja ini. Jadi A arsen sama dengan A ditambah T1 tambah T2. Bayangan dari A sendiri kita punya 1 sama min 2. Titik A sendiri kita juga punya min 1 sama min 3. T1-nya A min 4. Ditambah T2-nya 1B. Yang ini tetap 1 sama min 2. Yang ini kita jumlahkan. Min 1 ditambah A ditambah 1. Berarti kan tinggal A doang ya. Min 3 tambah min 4 tambah B. Berarti kan B min 7. Oke. Jadi yang pertama itu A sama dengan 1. Dan yang kedua min 2 sama dengan B min 7. Berarti min 2 ditambah 7 sama dengan B. Berarti ini 5 sama dengan B. Atau kita panah aja, B sama dengan 5. Begitu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini garis. Tolong diperhatikan. Garis L ditranslasikan oleh T min 1,3 menghasilkan L arsen 3X min 2Y min 6 sama dengan 0 persamaan garis L-nya. Oke, kita jawab dulu. Misalkan saya di sini punya titik L. Nah, L ini ditranslasikan oleh min 1 sama 3. Berarti kan ke kiri 1. Nah, sini. Terus ke atasnya 3. 1, 2, 3. Nah, ini anggapan kita adalah L arsennya. Jadi kalau kita mau mencari L arsen berarti 3 min 1 ke kiri sama 3 ke atas. Tapi pertanyaan kita adalah mencari L-nya. Berarti kita mulai dari sini. Berarti 1 ke kanan. Berarti ini ke kanan 1 ya. Terus ke bawahnya 3. Nah, berarti translasinya kita ganti dengan T1 sama min 3. Jelas ya? Nah, coba kita masukkan. Tadi saya punya step ya. Nah, untuk mencari X, ingat ya, berarti kan X arsen, kita lihat, oh ini plus 1, berarti diganti min 1. Yang kedua, mencari Y, kita nggak usah pakai matriks yang tadi ya, tapi sama aja, min 3. Kita tulis Y arsennya dulu, kalau min jadi plus 3. Baru kita masukkan ke yang garisnya. Itu 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan X min 1 artinya nggak usah. Min 2-nya Y-nya kita ganti dengan Y plus 3. Min 6 sama dengan 0. Kita kalikan 3X min 3 min 2Y min 6 min 6 sama dengan 0. 3X min 2Y min 15 sama dengan 0. Ini ya diingat-ingat saya kasih kotakan. Jadi nggak perlu pakai panjang yang tadi. Nah, begitu. Lanjut. Nah ini koordinat P, bayangan P itu min 5 sama min 3 oleh translasi T AB. Nah, adalah bayangannya P arsennya min 4, min 1. Bayangan dari garis X plus 2Y min 6 sama dengan 0 oleh T. Nah, kita cari dulu translasinya ya. Di situ kan kita punya P sama P arsen ya. Berarti T itu tadi apa? P arsen dikurangi P. Kita masukkan P arsennya. Min 4 sama 1. Min 1. Dikurangi P-nya. Min 5 sama min 3. Jadi translasinya 1 sama 2. Nanti dicari ya, dihitung sendiri bisa. Nah, translasinya udah ketemu. Kita panah ke sini. Kita mencari X-nya dulu. X-nya itu X arsen. Kita lihat, oh yang pertama plus 1. Kita ganti dengan min 1. Yang Y, oh 2. Berarti kan positif. Kita ganti Y arsen dikurangi 2. Baru kita masukkan ke garisnya. X ditambah 2Y min 6 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan X min 1, artinya nggak usah ikut. Ditambah 2, Y min 2, artinya nggak usah ikut, min 6 sama dengan 0. Kita keluarkan aja, X min 1 ditambah 2Y min 4
min 6 sama dengan 0. X ditambah 2Y, nah jadinya min 11 sama dengan 0. Begitu. Jelas ya? Nah, cukup teman-teman semua, ini adalah materi translasi. Nanti saya akan coba buatkan lagi untuk yang refleksi, rotasi, dan dilatasi. Cukup sekian, selamat belajar buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.